Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nina Febriana dengan NIM 193010206005. Saya di sini akan membawakan sebuah video pembelajaran dengan materi bentuk aljabar, terkhususnya untuk operasi hitung pada bentuk aljabar. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu bentuk aljabar? Kalau belum tahu, yuk kita berkenalan. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika di mana dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dalam bentuk aljabar, ada beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama, koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Hah? Apa itu koefisien? Apa itu variabel? Apa itu konstanta? Apa itu suku? Jadi, koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Variabel atau yang kita sebut juga peubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Sedangkan suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Untuk lebih jelasnya, kita berikan contoh 5x tambah 9. 5 sebagai koefisien, x sebagai variabel, dan 9 sebagai konstanta. Dan sukunya adalah 5x dan 9. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengenal apa itu bentuk aljabar? Jika sudah mengenal, yuk kita lanjut untuk operasi hitung pada bentuk aljabar. 1. Penjumlahan dan pengurangan. Pada bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan memiliki syarat-syarat tertentu. Apa itu syaratnya? Syarat yang pertama, pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya boleh dilakukan oleh suku-suku yang sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Sebagai contoh, 5x dan 2x merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu x dan pangkat yang sama yaitu 1. Syarat yang kedua, suatu suku yang memiliki variabel yang sama yang dijumlahkan dan dikurangkan hanyalah koefisiennya saja. Sebagai contoh, 5x dikurang 2x yang dikurangkan hanyalah 5 dikurang 2. Jadi, 5x dikurang 2x hasilnya adalah 3x. Agar lebih memahami, langsung saja kita ke contoh. 5x kuadrat kurang 2xy tambah 2x kuadrat tambah 7xy kurang 5. Langkah yang pertama, kita hilangkan dulu kurungnya. Maka kita peroleh 5x kuadrat kurang 2xy tambah 2x kuadrat tambah 7xy kurang 5. Selanjutnya kita kelompokkan mana yang suku-suku sejenis. 5x kuadrat dan 2x kuadrat merupakan suku sejenis. Negatif 2xy dan 7xy juga merupakan suku sejenis. Maka boleh kita kelompokkan 5 tambah 2 x kuadrat tambah negatif 2 tambah 7 xy kurang 5. Sehingga kita peroleh hasilnya dari suku-suku sejenis tadi 7x kuadrat kurang 5xy kurang 5. Contoh yang kedua, 7x kuadrat y tambah 5 kurang 5x kuadrat y kurang 10x kurang 2. Seperti nomor 1 tadi, kita hilangkan dahulu tanda kurungnya. Diperoleh 7x kuadrat y tambah 5 kurang 5x kuadrat y tambah 10x tambah 2. Kita kelompokkan lagi mana yang suku-suku sejenis. 7x kuadrat y dan negatif 5x kuadrat y merupakan suku sejenis. Dan 5 dan 2 juga merupakan suku sejenis. Maka kita kelompokkan 7 kurang 5 x kuadrat y tambah 10x tambah 5 tambah 2. Sehingga hasil akhir kita peroleh 2x kuadrat y tambah 10x tambah 7. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Pada perkalian bentuk aljabar,
dapat diselesaikan dengan cara distributif. Pada perkalian aljabar, pangkat dari variabel yang sama akan dijumlahkan. Langsung saja kita ke contoh. 5B kali 4A kurang 2, maka langkah pertama yang kita selesaikan adalah mengalihkan 5B ke dalam kurung. 5B kali 4A tambah 5B kali negatif 2. Sehingga kita peroleh 20AB tambah negatif 10B. Selanjutnya kita menghilangkan negatif pada 10B, maka kita peroleh 20AB kurang 10B. Contoh yang kedua, 2A kurang 1 kali 3A tambah B. Di sini kita gunakan sifat distributif. Maka kita peroleh 2A kali 3A tambah 2A kali B tambah negatif 1 kali 3A tambah negatif 1 kali B. Sehingga kita peroleh 6A kuadrat tambah 2AB tambah negatif 3A tambah negatif B. Kita hilangkan negatifnya sehingga kita peroleh hasil akhirnya 6A kuadrat tambah 2AB kurang 3A kurang B. Selanjutnya pembagian. Pembagian dalam bentuk aljabar, satu suku dapat diselesaikan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Pada pembagian variabel, pangkat variabelnya akan dikurang. Sedangkan untuk pembagian lebih dari satu suku dapat menggunakan cara bersusun. Langsung saja ke contoh, 8A tambah 6 bagi 2. Langkah yang pertama kita bagi yang dalam kurung ke 2. Maka kita peroleh 8A bagi 2 tambah 6 bagi 2 sama dengan 4A tambah 3. Contoh yang kedua, 6X pangkat 4 dibagi 2X. Karena koefisien dibagi koefisien dan variabel dibagi variabel, maka boleh kita lakukan 6 bagi 2 yaitu 3. X pangkat 4 dibagi X yaitu X pangkat 3. Karena pangkatnya dikurangkan. Jadi hasil akhir dari 6X pangkat 4 dibagi 2X adalah 3X pangkat 3. Pada bentuk aljabar juga terdapat perpangkatan, di mana pangkat dari pangkat variabelnya akan dikalikan. Bisa kita tuliskan A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat MN. Yang terakhir, pecahan pada aljabar. Pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita harus menyamakan dahulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, maka menggunakan KPK. Sebagai contoh, 2/3A tambah 1/2B. Kita samakan dahulu penyebutnya, yaitu KPK dari 3A dan 2B adalah 6AB. Lalu 6AB bagi 3A yaitu 2B kali 2 diperoleh 4B, dan 6AB dibagi 2B yaitu 3A kali 1 diperoleh 3A. Sehingga hasil akhirnya yaitu 4B tambah 3A per 6AB. Selanjutnya perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama perkalian, jika A per B dikali C per D, maka sama saja dengan A kali C per B kali D. Untuk pembagian, jika A per B dibagi C per D, maka sama saja dengan A per B dikali D per C. Untuk pembagian, bisa kita menggunakan kembali ke perkalian, namun kita akan membalik suku kedua dengan penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Maka dari A per B dibagi C per D, hasil akhirnya adalah A kali D per B kali C. Yang terakhir adalah perpangkatan pecahan. Jika A per B pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar. Pembelajaran kita telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemirsa yang sudah menonton. Saya harap informasi yang saya berikan dapat berguna bagi pemirsa. Saya Nina Febriana, pamit undur diri. Akhir kata, timbullah ilmu sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.